بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sains, hari ini berjumpa lagi dengan Umu Lilis pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8. Nah, kali ini Umu akan melanjutkan pembahasan kita tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah memahami bagian-bagian penyusun tubuh tumbuhan serta fungsinya bagi tumbuhan dalam melakukan proses dalam kehidupannya. Nah, hari ini akan Umu bahas mengenai jaringan meristem pada tumbuhan. Diharapkan nanti kalian barangkali dapat membantu memahami jaringan penyusun tubuh tumbuhan yang mungkin dapat menginspirasi kalian dalam mengembangkan teknologi di masa depan. Nah, pada bagian sebelumnya kamu sudah belajar tentang organ pada tumbuhan kan? Nah, organ pada tumbuhan itu tersusun atas berbagai jenis jaringan ya. Jaringan itu apa? Nah, jaringan itu kan disusun atas sel-sel gitu ya. Oke, nah sel ini ya, sel dia akan berkumpul ketika sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Nah, itu nanti disebut sebagai jaringan. Begitu. Nah, berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada yang namanya jaringan meristem dan ada yang namanya jaringan permanen ya. Coba Umu tuliskan ya di sini ya. Nah, jadi jaringan itu ya, dia nanti akan menjadi dua. Ada jaringan meristem dan ada jaringan permanen ya. Jaringan meristem ini disebut juga dengan jaringan embrional ya, karena dia nanti akan jadi embrio, dia masih bisa membelah ya. Sementara jaringan permanen ini disebut dengan jaringan dewasa. Nah, pada pertemuan hari ini Umu akan membahas mengenai jaringan meristem saja ya. Jaringan meristem atau disebut juga sebagai jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Nah, hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Ya, jadi kenapa kalian juga bisa bertambah tinggi dan bertambah volumenya? Karena sel-sel tubuhnya aktif membelah begitu ya. Nah, berdasarkan asal terbentuknya jaringan meristem ini dibagi menjadi dua. Nah, ada meristem apikal ya atau meristem primer, ada meristem primer dan ada meristem sekunder. Sekunder. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah meristem primer. Nah, meristem primer ini adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar ya. Ini jadi ada di ujung batang dan ada di ujung akar. Nah, contohnya ketika ini diperbesar ya. Jadi ini diamati dengan mikroskop ya. Ini adalah ujung tumbuhan ya. Di sini ada ujung batang dan di sini ada ujung akar. Meristemnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kan ini akar ya, ujung akarnya. Nah, meristem apikal pada ujung batang itu ada di sini, sementara meristem apikal pada akar itu ada di sini. Begitu. Nah, fungsi meristem ini ya, fungsi meristem primer pada tumbuhan. Jadi nanti dia akan bisa bertambah panjang. Nah, jadi di sini akan tumbuh ke atas ya, tumbuh ke atas bukan ke samping ya. Nah, meristem primer ini menyebabkan pertumbuhan vertikal ya, pertumbuhan vertikal. Jadi batangnya tumbuh ke atas ya, sementara akarnya menancap tumbuh ke bawah ya. Jadi makin panjang seperti itu. Nah, sementara
Yaitu yang kedua yaitu meristem sekunder ya. Meristem sekunder itu berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali. Jadi dia berasal dari sel-sel dewasa yang sifatnya berubah ya. Kan kalau misalnya kalian udah dewasa gitu, biasanya kan sudah berhenti pertumbuhannya gitu ya. Nah, kalau ini meristem sekunder itu jadi dia dari sel-sel dewasa tapi sifatnya tuh berubah ya. Berubah menjadi meristematik kembali. Berubah menjadi meristematik ya. Jadi bisa membelah lagi gitu. Nah, misalnya itu adalah kambium pembuluh dan kambium gabus. Jadi di sini ada kambium pembuluh atau kambium vaskuler ya. Contohnya kambium pembuluh ya. Dan yang kedua yaitu kambium gabus atau velogen. Tempatnya di mana? Mereka tempatnya di batang ya. Pada batang. Begitu. Nah, kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah dan terletak di antara pembuluh angkut yaitu xilem dan floem. Nah, jadi kalau misalnya di tumbuhan ya, di tumbuhan itu ada yang namanya jaringan pengangkut ya atau pembuluh angkut ya. Itu ada namanya xilem dan ada namanya floem ya. Ada xilem, ada floem. Nah, ini ada floem ya. Jadi kalau misalnya ini kambium vaskulernya misalnya ya. Ini kambium vaskulernya. Nah, ini xilem dan ini floem. Nah, ini kambium vaskulernya di antara mereka. Nah, ketika misalnya kambium vaskulernya ini kan dia meristematik ya, dia membelah ya. Nah, pembelahan ke dalam ya, pembelahan ke dalam akan menyebabkan xilem sekunder ya. Jadi akan membentuk xilem sekunder. Sementara pembelahan kambium vaskuler keluar ya, kalau pembelahnya keluar, itu nanti atau bertumbuhnya keluar, berkembangnya keluar gitu ya. Nah, dia akan membentuk floem sekunder. Floem sekunder. Jadi kalau meristem primer tadi dia apikal, dia menyebabkan tumbuh ke atas. Kalau meristem sekunder ini menyebabkan tumbuh ke samping. Gitu. Tumbuh ke samping ya. Jadi batangnya makin gede. Gitu. Nah, kambium vaskuler ini banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil ya. Jadi ini adanya di tumbuhan dikotil. Dikotil. Kalau di monokotil itu tidak ada ya, tidak ada kambium vaskuler. Gitu. Karena apa? Karena bentuk floem dan xilem-nya itu menyebar ya. Nanti kita belajar juga ya bagaimana bentuk pembuluh angkut pada tumbuhan monokotil dan pada tumbuhan dikotil. Begitu. Nah, ternyata aktivitas kambium ini dia menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan ke samping ya. Tadi sebagaimana Umu sudah jelaskan. Oke, nanti kita akan jadi kalau misalnya kalian ngebelah pohon gitu ya. Kalian membelah pohon, biasanya nanti di sini ada kayak corak gitu loh ya. Coraknya agak lucu gitu ya dan artistik ya, Masya Allah banget. Nah, itu ternyata ada rahasianya loh. Nah, apakah rahasianya? Nah, ini dia. Nah, biasanya kalian bisa menemukan ya corak pada batang ketika misalnya batangnya habis dipotong secara melintang gitu ya. Nah, kita dapat menentukan umur pohon dengan melihat, nah itu tadi namanya lingkaran tahun ya. Ini namanya lingkaran tahun. Oh, sebentar. Ini namanya lingkaran tahun ya. Lingkaran tahun. Nah, dari lingkaran tahun ini kita bisa menentukan umur pohon. Wah, Masya Allah ya. Jadi bukan cuma umur kalian aja yang bisa dihitung ya. Jadi umur pohon itu juga bisa diketahui dari lingkaran tahun. Nah, lingkaran tahun ini terbentuk karena aktivitas kambium vaskuler yang dipengaruhi oleh musim. Nah, catat ya, di sini dipengaruhi oleh musim. Mengapa? Jadi ternyata saat musim hujan kan banyak air ya. Karena musim hujan, jadi banyak air yang terserap ke tanah. Nah, jadi karena banyak air ini, tumbuhan itu bisa menyerapnya dengan lebih maksimal, sehingga pembelahan sel kambiumnya meningkat ya. Akibatnya pembelahan sel meningkat, kemudian sel-selnya itu bentuknya juga ukurannya tuh besar. Jadi
ada daerah terang ya. Di sini kalian kalau misalnya lihat gitu ya, di situ ada daerah terang. Kemudian ketika kemarau ya, saat musim kemarau, air yang dapat diserap oleh tumbuhan itu lebih sedikit sehingga pembelahannya lebih lambat. Sel-sel hasil pembelahan juga memiliki ukuran yang kecil dan rapat sehingga terbentuk daerah gelap pada batang. Begitu. Nah, today's assignment. Jadi hari ini tugas kalian, coba catat di buku kalian, gambarkan struktur meristem primer pada akar dan batang beserta keterangannya. Dan yang kedua, gambarkan struktur meristem sekunder beserta keterangannya. Nah, nanti jawabannya difoto dan dikirim ke grup Telegram tugas IPA ya. Paling lambat Selasa, tanggal 14 September 2021. Sampai sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Insya Allah akan kita sambung pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.